Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Irma Desitasari dengan nomor induk mahasiswa 401180222 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas F. Di sini saya akan menerangkan 3 subbab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kerangka konseptual, dan yang ketiga theoretical mapping. Yang pertama, pendahuluan. Tanpa adanya penelitian, pengetahuan tidak akan bertambah maju. Padahal, pengetahuan adalah dasar semua tindakan dan usaha. Jadi, penelitian sebagai dasar untuk meningkatkan pengetahuan harus diadakan agar meningkatkan pencapaian usaha-usaha manusia. Penelitian merupakan suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Persyaratan penting dalam mengadakan kegiatan penelitian adalah sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah. Sedangkan langkah-langkah dalam kegiatan penelitian di antaranya adalah melakukan studi pendahuluan. Sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya, seorang calon peneliti mengadakan suatu studi pendahuluan, yaitu studi yang dilakukan untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dan juga menjajaki kemungkinan dilanjutkannya penelitian. Yang kedua yaitu literatur review. Literatur review adalah uraian tentang teori temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian yang menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang diteliti. Tujuan akhir literatur review adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Literatur review disebut juga tindakan penelusuran pustaka yang merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. Penelusuran pustaka guna untuk menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya penelusuran pustaka, maka akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, manfaat literatur review. 1. Mengidentifikasi kesenjangan. Yang kedua, hindari pembuatan ulang. Yang ketiga, identifikasi metode yang pernah dilakukan dan yang relevan. Yang keempat, meneruskan penelitian sebelumnya yang telah tercapai. Dan yang terakhir yaitu untuk mendapatkan informasi tentang orang lain yang melakukan penelitian di riset yang sama. Subbab yang kedua, saya akan menjelaskan kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep suatu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti, dan keterkaitan antara teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian. Yang di dalamnya kerangka konseptual ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah kemampuan seseorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Kerangka teoritis akan memberikan dasar konseptual bagi penelitian. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita mengetahui apa arti variabel dan apa saja jenis variabel yang ada. Yang ketiga yaitu kerangka teoritis mempunyai 3 hal mendasar, yaitu yang pertama, variabel yang dianggap relevan untuk studi harus diidentifikasikan dan dinamai dengan jelas dalam pembahasannya. Yang kedua yaitu model konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel pada model harus diberikan. Dan yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengenai mengapa penelitian memikirkan hubungan tersebut berlaku. Adapun jenis-jenis utama variabel yaitu ada 4. Yang pertama, dependent variable, yang kedua independent variable, yang ketiga moderating variable, dan yang terakhir mediating variable. Adapun juga langkah-langkah kerangka teoritis yaitu 1.
memperkenalkan definisi konsep atau variabel di dalam model. Yang kedua adalah mengembangkan model konseptual yang dapat mendeskripsikan teori, dan yang terakhir yaitu menuju teori yang akan memberikan penjelasan tentang hubungan atau variabel. Yang ketiga, subbab ketiga saya akan menjelaskan tentang theoretical mapping. Theoretical mapping atau kajian pustaka. Kajian pustaka adalah menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti lain untuk membahas masalah peneliti yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah juga merupakan suatu bagian penting dari langkah-langkah metode penelitian. Dan theoretical mapping atau penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memperikat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.